Febri. Saya Adinda Nadia. Saya Alivia Skarlita. Saya Tufa Mumtaz. Saya Tisha Raisa dan sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan produk lagom. Produk lagom sendiri berasal dari bahasa Swedia yang artinya gaya hidup tidak terlalu berlebihan maupun kekurangan, yang dimana produk tersebut diimplementasikan melalui suatu produk pakaian satu set atasan dan bawahan untuk unisex bagi dewasa maupun anak-anak. Produk lagom kemudian berbasis dengan sustainable yang dilengkapi dengan ilustrasi bordir yang terkait dengan cerita environmental story. Pakaian lagom terdiri dari 3 nilai. Yang pertama terkait dengan sustainable, di mana pakaian lagom menggunakan bahan yang ramah lingkungan, mudah terurai, dan nyaman untuk digunakan. Dan yang kedua terkait dengan minimalism, di mana pakaian lagom bisa digunakan ke berbagai occasion atau tempat sehingga meminimalisir penggunaan pakaian yang terlalu berlebihan dari setiap individu. Dan yang ketiga terkait dengan slow fashion, di mana pakaian lagom menentang yang adanya fast fashion guna untuk meminimalisir sampah pakaian yang ada di lingkungan. Karena produk kami terdiri dari satu set baju untuk dewasa dan satu set baju untuk anak-anak, maka target yang kami tuju adalah ibu rumah tangga, pemuda, laki-laki dan perempuan berusia 17-30 tahun, kalangan menengah dan menengah ke atas, dan komunitas pecinta produk sustainable seperti komunitas organik Indonesia dan sahabat alam. Produk kami memiliki keunggulan atau keunikan. Pertama, produk kami menggunakan bahan tencel yang sustainable, di mana bahan tencel tersebut dapat terurai di tanah selama 20-22 minggu. Selain itu, bahan tencel juga antibakterial, breathable, thermal regulation, smooth and gentle. Kedua, kami mengangkat motif bertemakan environmental story, di mana menggunakan teknik bordir sehingga bebas dari bahan kimia. Kemudian bagaimana sih cara kami dalam menyampaikan value dan juga informasi-informasi kepada pelanggan mengenai produk kami? Yang pertama adalah awareness atau tahap awal perkenalan. Kami menggunakan Instagram, yaitu sosial media utama kami, dalam menyampaikan value yang kami bawa, informasi, sampai awareness mengenai sustainable clothing di konten-konten Instagram kami. Selanjutnya, untuk evaluation, kami mengajak para pelanggan untuk memberikan kami testimoni dan juga saran dan masukan tentang produk yang kami buat. Selanjutnya adalah purchasing, di mana pelanggan dapat membeli secara offline saat berlangsungnya Ale Market, dan kami juga melayani pembelian secara online melalui Instagram, WhatsApp, dan untuk jangka panjangnya kami akan membuat website kami sendiri untuk melihat produk dan juga pembelian produk. Nah, untuk delivery-nya sendiri, kami bekerja sama menggunakan delivery service seperti JNE dan JNT, di mana beban biaya akan ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya yang terakhir ada after sales, di mana kami akan menanggapi komplain-komplain dari pelanggan, akan menanyakan bagaimana keadaan produk setelah sampai ke pelanggan, dan juga memberikan garansi untuk produk yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kami membangun hubungan yang baik kepada para pelanggan? Yaitu seperti personal assistant, atau kami melakukan komunikasi secara langsung seperti tatap muka pada saat Ale Market berlangsung, ataupun menggunakan sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya adalah concretion, di mana kami mengajak para pelanggan untuk memberikan sebuah testimoni ataupun saran dan masukan untuk produk kami menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk lebih mempererat hubungan tersebut, kami memberikan layanan after sales dan juga memberikan seperti kartu ucapan sekaligus diskon atau giveaway kepada pelanggan kami yang beruntung pada hari-hari besar seperti Tahun Baru, Idul Fitri, dan juga Natal, dan hari-hari besar lainnya.
Penjualan terkait dengan Lagom itu sendiri kita dapatkan melalui online sales dan offline sales, di mana offline sales kita mengikuti bazar-bazar atau toko-toko secara fisik, kemudian online sales kita melalui web atau secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenali produk kami. Kemudian produk yang kami tawarkan itu merupakan fixed price sehingga tidak ada sistem tawar-menawar antara customer maupun penjual. Tentu saja dalam menjalankan bisnis, kami memerlukan sumber daya agar bisnis tersebut dapat berjalan. Yang pertama itu kami membutuhkan aspek fisik, yaitu berupa material dari kain tencel itu sendiri. Selanjutnya ada aspek finansial yang terdiri dari keuangan untuk menjalankan bisnis itu sendiri yang berasal dari kami selaku pemilik modal atau pemilik bisnis itu. Selanjutnya ada aspek intelektual dan manusia, yaitu terdiri dari ilustrator. Ilustrator bertugas untuk membuat desain ilustrasi pada produk kami. Lalu ada konveksi kain tencel yang bertugas untuk menyediakan kain tencel yang kami butuhkan. Lalu ada konveksi penjahit. Penjahit itu dibutuhkan untuk mendesain pola dan membentuk dari kain itu menjadi pakaian jadi satu set itu. Selanjutnya ada vendor bordir digital bertugas untuk membuat bordir berdasarkan ilustrasi yang telah didesain tersebut. Selanjutnya ada vendor tag label. Vendor tag label ini berguna untuk sebagai identitas produk kami nantinya akan kami letakkan pada leher atau kerah pakaian satu set kami. Nah, yang terakhir itu ada vendor packaging. Nah, vendor packaging ini kami berencana untuk menggunakan packagingnya berupa box gitu dan paper bag. Nah, selanjutnya aktivitas atau kegiatan apa saja sih yang kami lakukan agar bisnis kami berjalan dengan lancar? Yang pertama itu kami membuat desain pola baju dan ilustrasi untuk motif pada baju kami. Yang kedua, kami datang ke vendor kain tencel untuk membeli dan memperoleh kain tencel yang kami inginkan. Selanjutnya kami datang ke konveksi penjahit untuk mendesain atau membuat pola baju yang kami inginkan. Selanjutnya kami datang ke vendor bordir digital untuk membordir ilustrasi yang telah dibuat oleh ilustrator. Selanjutnya kami kembali ke konveksi penjahit untuk membuat baju atau menjahit baju dan membuat tag label untuk identitas produk kami. Lalu kami melakukan packaging untuk pembelian online. Lalu selanjutnya kami mengelola sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Lalu selanjutnya kami melakukan pemasaran melalui media sosial tersebut. Kami memproduksi produk kami sampai siap dijual dengan bekerja sama dengan beberapa mitra, yaitu pertama, ilustrator. Ilustratornya adalah Dishudros. Dishudros berperan sebagai partner dalam mendesain ilustrasi pada pakaian Lagom. Kami membayar royalti untuk desain tersebut. Lalu, kedua, ada vendor kain. Kami membeli kain di toko Balililah, toko kita, dan toko Leo. Toko-toko ini menyediakan beberapa kain tencel dengan warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada vendor jahit. Vendor jahit berperan dalam memotong pola dan menjahit pakaian Lagom, dan juga pada tahap finishing, seperti pemasangan kancing, pemeriksaan kualitas hasil jahitan, dan pemasangan label. Vendor jahit kami yaitu Climax Konveksi Sablon. Selain itu, ada vendor bordir yang berperan dalam membordir ilustrasi pada pakaian Lagom. Vendor bordir kami adalah MB Bordir atau Amazing Bordir. Lalu, ada vendor tag label. Toko Maju menjadi partner dalam menyediakan tag label. Selain itu, ada vendor stiker. Vendor stiker berperan sebagai tempat kami mencetak stiker untuk packaging. Vendor stiker kami yaitu Buring atau Pandawa. Nah, pada tahap pengemasan, partnernya adalah Coklat Printing. Coklat Printing berperan sebagai supplier paper bag, di mana paper bag menjadi packaging untuk produk kami. Nah, jadi ada 7 key partner dalam kegiatan bisnis kami. Selanjutnya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi
pakaian lagom, yaitu pertama, biaya royalti untuk membeli desain ilustrasi sebesar Rp500.000. Kedua, biaya pembelian kain. Satu kain tencel berukuran 1 meter kali 2,5 meter dengan harga sebesar Rp120.000. Namun, satu set pakaian dewasa membutuhkan 1,5 meter kali 2,8 meter. Maka, biaya pembelian kain untuk satu set pakaian dewasa sebesar Rp180.000. Biaya ketiga yaitu biaya jahit. Biaya jahit sebesar Rp70.000 untuk satu set pakaian. Biaya keempat yaitu biaya bordir. Biaya bordir sebesar Rp15.000 untuk satu ilustrasi. Kelima, biaya tag label. Biaya tag label sebesar Rp250 untuk satu kemeja. Keenam, biaya stiker. Biaya stiker sebesar Rp500 per stiker. Ketujuh, biaya packaging. Biaya packaging sebesar Rp5.000. Nah, sumber daya utama yang paling mahal adalah kain tencel. Kenapa? Karena kain tencel bukan merupakan kain biasa. Bahan kain ini itu adalah ramah lingkungan, antibakterial, thermal regulation, breathable, smooth, and gentle.